pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Saat ini kita bersyukur boleh kembali kita bersama-sama untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dimanapun berada, yang saat ini mau mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, saya mau undang untuk semuanya untuk kita boleh sama-sama memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan satu ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu berkat kemurahan Tuhan. Walaupun dalam kondisi seperti ini, tapi kita tetap bersyukur kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau ucapkan terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia Tuhan. Mari kita menaikkan pujian Kau hiasi kehidupanku. Sungguh-sungguh kita naikkan ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Kemurahannya kita boleh ada sampai saat ini. Yes, Tuhan. Siapkan sungguh-sungguh lebih lagi untuk kita boleh memuji Tuhan lebih sungguh lagi, masuk hadirat Tuhan dengan satu keyakinan bahwa kita bersyukur. Kita bukan datang untuk mencari berkat saja, tapi biarlah sungguh kita boleh memuliakan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menaikkan pujian ini kembali, refel lagi, aku ada saat ini. Haleluya.
syukur Bapa, biar hati kami penuh Bapa dalam ucapan syukur Bapa dan pujian Bapa. Kami mau Bapa mengucap syukur Bapa atas setiap kasih anugerah Bapa dalam kehidupan kami Bapa. Kalau sebentar lagi juga Bapa kami akan masuk Bapa dalam pujian-pujian Bapa. Biar Engkau lihat Bapa setiap hati-hati kami Bapa. Biar pujian-pujian Bapa datang dari setiap hati-hati kami Bapa. Hati-hati kami yang rindu Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian ini Bapa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar tidak ada yang diambil Bapa kemuliaan daripada-Mu sedikit pun Tuhan. Biar seluruh kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Biar nama-Mu yang dipuji dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami Bapa, ini setiap hamba-hamba-Mu Bapa, anak-anak-Mu Bapa yang datang penuh dengan kerinduan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Pakai kami Bapa, biar benar nama-Mu saja Bapa yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami Bapa, kami percaya Engkau yang memimpin ibadah ini sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saat ini kita mau bersuka cita untuk kita boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita dari Tuhan. Kita mau naikkan pujian, tiba saatnya kami berkumpul. Mari berikan pujian terbaik buat Tuhan, karena keselamatan bagi Allah dan Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan
kita diberkati sama Tuhan. Apapun bentuk berkat Tuhan, kita bersyukur boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Kita ada itu semua karena kasih Tuhan. Kita boleh bernafas itu semua karena kasih Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Mungkin ada yang bilang, saya hidup susah, saya nggak mampu. Tapi kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan katakan diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saat ini jangan berpegang kepada kekuatan kita, karena kita hanya manusia terbatas. Tapi kita punya Allah yang luar biasa, tidak terbatas. Dia sanggup, kuasanya sanggup menolong kita. Mari Bapak Ibu, jangan hanya kita meminta berkat sama Tuhan, tapi biarlah kita boleh terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah. Seluruh alam semesta sujud menyembah Tuhan. Semua lidah berkata Yesus adalah Raja di atas segala raja. Mari naikkan pujian penyembahan kita. Katakan, alam semesta melukiskan betapa indahnya kebesaran Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan, yes, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
besar daripada kasih-Nya. Dia nyata atas hidup kita. Dia Allah yang setia. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami anugerahkan Engkau, Yesus. Kau Raja kami, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar, lihat setiap hari pribadi lepas pribadi. Kami rindu untuk masuk lebih lagi, untuk lebih lagi menyembah Engkau, lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Nyatakan setiap kasih, nyatakan kuasa-Mu atas hidup kami, untuk kami boleh tetap berdiri teguh, kuat di dalam Tuhan. Hanya dalam pujian kami dan penyembahan kita Tuhan, kami boleh menjadi lebih kuat lagi Tuhan. Karena kami percaya di saat kami memuji Engkau, Engkau Allah bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami percaya di saat kami memuji Engkau, ada Engkau Allah di sini bersama kami. Engkau mendengar setiap pujian kami, Engkau mendengar setiap isi hati kami, apapun yang kami sampaikan kepada Tuhan. Engkau lihatlah pribadi lepas pribadi Tuhan. Setiap doa-doa yang boleh dinaikkan Tuhan untuk memuji Tuhan, setiap doa yang untuk menyembah Tuhan, apapun Tuhan bentuknya, kami percaya Engkau Allah yang mendengar kami Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang hidup. Ini kami Tuhan, ini pujian dan penyembahan kami. Kami mohon Tuhan, terimalah segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan yang kami naikkan hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saat ini Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan Engkau Allah yang berbicara lewat hamba-Mu, berkati lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu semuanya berasal dari Tuhan, semuanya isi hati Tuhan. Dan biarlah boleh tersampaikan kepada kami Tuhan. Kami yang mendengarkan, kami boleh mengerti setiap firman Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, ajar kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh turut taat atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasai kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Nyatakan setiap isi hati Tuhan atas hidup kami. Jadi kami Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, kami siap dan kami mau mendengarkan firman-Mu dengan pengucapan syukur Tuhan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan masih berkesempatan buat kita masuk dalam ibadah online ini, saudara ya. Kita berdoa supaya pada ini menjadi ibadah yang diberkati ya. Semua kita yang menyaksikannya kita diberkati. Karena hadirat Tuhan pun ada di sini saudaraku. Dia yang akan melawat kita. Dia yang akan menjamah setiap hati kita. Jika hatimu fokus untuk Tuhan di dalam kita mendengar firman Tuhan, Tuhan itu juga yang akan beracara dan berbicara lewat hamba-Nya, saudara ya. Saudaraku, pagi hari ini kita akan melihat satu pembacaan di dalam kebenaran Allah. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Allah. Kita baca di dalam Yesaya 48, saudara. Yesaya 48. Kita baca ayat yang ke-10, saudara ya. 48 ayat yang ke-10. Firman-Mu berkata, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Saudara, kalau bicara dapur kesengsaraan, saudara, kita tentunya langsung terpikir. Saudara, bicara kesengsaraan itu adalah bicara satu keadaan yang sangat menyakitkan, saudara ya. Satu keadaan yang sangat sungguh, saudaraku, tidak ada satu orang pun yang mau untuk masuk ke sana, saudara ya. Karena penderitaan
penderitaan, kesengsaraan, sakitnya luar biasa, saudara ya. Karena api ini bicara, saudaraku, kalau bicara api, semua orang takut. Kenapa, saudaraku ya? Saudara yang saksikan aja, kalau ada kebakaran di mana-mana, saudara ya, semua orang akan menghindar, saudara ya, karena tidak mau terbakar dengan api yang sangat yang menyengsarakan itu. Tapi kenapa Tuhan datang, saudara ya? Pada pagi hari ini, saudaraku, firman Allah saya beri judul, saudaraku, hidup kita dimurnikan dengan api. Saudara, hidup kita dimurnikan dengan api. Saudara, kalau bicara api, saudara ya, saya katakan, saudaraku, itu adalah hal yang perlu kita tahu, saudara ya. Api itu untuk apa, saudara ya? Api itu untuk kita masak, gitu ya. Api itu untuk supaya makanan kita bisa masak dan bisa kita makan, saudara ya. Jadi ada fungsi, ada gunanya juga api yang ada, saudaraku, ada gunanya, saudara. Nah, bagaimana, saudaraku, kalau api itu kemudian, saudaraku, kita melihat di dalam pembacaan ini, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam api kesengsaraan, saudara. Api kesengsaraan, saudara. Tapi mari, saudaraku, kita melihat apa yang akan terjadi, saudaraku, ketika api kesengsaraan itu datang dalam kehidupan kita, saudara. Alkitab menyatakan, saudara ya, bahwa pada saatnya, saudaraku, Tuhan akan datang dan akan menghakimi bumi. Nah, ada banyak yang hangus, saudaraku, saat dimana Tuhan datang. Di sini dikatakan, saudaraku, di bumi ini api Tuhan, saudaraku. Nah, ini pernyataan, saudara, sudah dinubuatkan, saudaraku, oleh nabi, saudaraku, di zaman dulu. Mereka menyatakan bahwa akan datang masanya, saudaraku ya, di mana hari Tuhan akan tiba. Nah, hari Tuhan akan tiba. Nah, waktu itulah yang disebut hari Tuhan, saudaraku, di dalam firman Allah dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada saat itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus, saudaraku, oleh nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Saudaraku, satu keadaan yang belum pernah terjadi mungkin itu di dalam dunia ini akan terjadi saat dimana hari Tuhan telah tiba. Hari Tuhan telah tiba, saudara. Saudara, hari-hari ini, mari dalam hari-hari di mana kita menantikan hari Tuhan akan tiba, saudara. Tujuan api, kesengsaraan api yang di sini itu ditujukan kepada orang-orang yang dikatakan di sini orang-orang fasik, saudara. Orang fasik itu apa, saudara ya? Kita melihat penghukuman Allah akan datang kepada orang-orang fasik. Saudara, kita melihat ciri-ciri atau sikap dari orang-orang fasik ini, saudara. Di sini dikatakan orang fasik adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, saudara. Orang fasik itu dia tidak memiliki buah-buah roh, saudara. Dan orang fasik ini tidak peduli dengan sesama, saudara. Nah, saudaraku, orang fasik ini juga punya ciri khas, dan saudaraku, dia punya sikap egois dan kemudian tinggi hati. Dan dia tidak beriman, bahkan meremehkan Tuhan. Nah, hal-hal ini, saudaraku, orang-orang fasik itu, saudaraku, akan mengalami yang dinamakan, saudaraku, bagaimana keadaan kesengsaraan api yang akan mereka alami, bagaimana mereka dibakar dengan api kesengsaraan ini, saudara. Nah, apa, saudaraku, yang kita harus lakukan dalam masa-masa ini, saudara? Hal itu akan terjadi sebab ini firman Tuhan, saudaraku ya.
Tuhan sudah berbicara lewat hamba-hamba Tuhan, lewat nabi-nabi, menubuatkan ini akan terjadi pada akhir-akhir zaman, saudara. Bicara ini berbicara tentang bagaimana keadaan yang kita akan alami, saudaraku ya, ketika kehidupan kita tidak hidup di dalam takut akan Allah, saudara. Ya? Di sini katakan orang yang tidak takut kepada Allah. Tujuan Allah, saudaraku, kesengsaraan akan mereka alami pada api neraka tentunya, saudara. Ya, api neraka yang akan menghanguskan orang-orang yang tidak takut akan Allah, yang tidak punya buah-buah roh, yang tidak peduli dengan sesama, saudaraku. Orang yang sikapnya egois, tinggi hati, dan tidak beriman, saudaraku, meremehkan Tuhan, meremehkan Allah. Ini orang-orang yang akan mengalami kesengsaraan itu. Saudara, saya buka YouTube, saudara, dan kemudian saya melihat satu kesaksian dari seorang yang namanya Ibu Elizabeth. Mungkin saudara juga pernah buka, saudara ya, YouTube itu, saudara ya. Dia pernah Tuhan membawa dia, saudaraku, untuk melihat apa yang namanya neraka, apa yang namanya sorga, saudara. Dan saya begitu memperhatikan kesaksian ini, saudara. Dikatakan, saudaraku, waktu ya Tuhan menunjukkan dia ada neraka, saudara. Saudaraku, dia seorang pemudi yang begitu taat dan begitu setia di dalam mengikuti setiap kegiatan-kegiatan ibadah. Dan kemudian, saudaraku ya, ibu ini, saudaraku, dia kemudian satu ketika dia mengambil keputusan untuk masuk di dalam doa puasa selama 40 hari, saudara. Saudara gambarkan, saudara, dia mengalami bagaimana hari pertama sampai hari terakhir ternyata Tuhan bawa dia, saudaraku, untuk melihat, memperlihatkan kepadanya bahwa ada surga dan ada neraka. Dan awal pertama ketika Tuhan membawa dia, saudaraku, pada lautan api, saudara. Ya, di situ dikatakan neraka yang luar biasa panasnya, begitu sengsaranya orang yang ada di sana. Orang-orang yang ada di sana, mereka berteriak minta ampun, mereka berteriak tolong Tuhan, saudara. Tapi pertolongan Tuhan tidak ada di sana. Kenapa? Waktunya sudah terlambat, saudara. Hal yang perlu kita belajar dari sini, saudara. Keadaan yang akan mengerikan itu terjadi bagi kita orang yang tidak takut akan Tuhan, saudara. Jadi bagaimana hal itu akan terjadi pada kita, hal itu, saudaraku, untuk supaya terhindar dari kita. Yang Tuhan minta, saudaraku, supaya kita memiliki hidup takut kepada Allah. Takut kepada Allah berarti sangat menghormati Tuhan, saudara. Melakukan setiap perintah-perintahnya, saudaraku. Apa saja yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara, adalah kewajiban kita untuk dapat melakukannya di dalam hidup kita. Supaya kita terhindar dari mara bahaya yang akan terjadi, saudara. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudaraku. Satu keadaan yang mengerikan itu akan terjadi. Ya, kesengsaraan dalam api neraka itu akan kita lihat di sana, saudara ya. Terus, saudaraku, cerita kesaksian tadi saya bawa saudara untuk membuka mata, saudaraku ya, untuk supaya saudara berjaga-jaga di hari-hari ini. Bukanlah waktu-waktu untuk saudara berfoya-foya, mengikuti keinginan-keinginan daging, mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu, mengikuti keinginan duniawi, saudara. Saudaraku, kita akan melihat bagaimana penghakiman itu akan terjadi dimulai dari kita, orang-orang percaya. Orang fasik apa, saudaraku ya? Mereka tahu firman, tapi tidak mau melakukan firman itu. Jadi artinya, saudaraku, kehidupan yang orang percaya sekalipun, saudaraku, dia aktif di dalam pelayanan, tapi hidupnya tidak menggambarkan kehidupan yang takut akan Allah.
Saudaraku, saya khawatir apakah dia akan masuk surga atau neraka, saudara. Nah, hal ini yang perlu kita jaga, saudaraku ya. Orang fasik adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan. Bahkan tidak dipenuhi Roh Kudus, dia tidak dituntun oleh Roh Kudus, dan kemudian hidupnya, saudaraku, tidak peduli dengan sesama dan hal-hal yang berikutnya. Saudara, saya katakan tadi, saudaraku, ini seharusnya, saudaraku, kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, ya. Jangan seperti ini. Kita perlu supaya hidup kita takut akan Tuhan, saudaraku. Kita perlu kita memiliki buah-buah roh, saudara ya. Kita perlu, saudaraku, ada kepedulian sesama. Kita perlu supaya kehidupan kita tidak memiliki sikap yang egois, saudaraku ya. Memiliki sikap yang tidak peduli dengan orang lain, saudara. Ini hal yang perlu kita jaga, yang perlu kita minta supaya ini terhindar dari kita. Dan untuk supaya engkau ada di dalam hal-hal yang baik, saudara ya. Saya mau katakan, saudaraku, api Tuhan ini juga berbicara untuk memurnikan, saudara ya, memurnikan kehidupan kita, saudaraku ya. Jadi sesuatu yang tidak murni, saudara ya, itu akan terhempas, saudara ya. Kalau misalnya, kalau dikatakan ini untuk memurnikan, saudara ya, saya katakan, saudaraku, seperti firman Allah katakan di dalam Yeremia 23, saudaraku, kita baca ayat 29, saudara ya. Yeremia 23 ayat 29. Apa yang firman Tuhan katakan? Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudara, saya katakan, saudaraku, untuk memurnikan, saudaraku, kehidupan kita. Betapa kita perlu firman, saudara. Ya, sini katakan firman, saudaraku, yang seperti api, demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudara, gambarkan, saudaraku, kalau firman itu bagaikan api. Saudaraku, kadang-kadang, saudaraku, kehidupan kita ketika kita dengar firman Tuhan, saudara ya, terasa, saudaraku, sakit ya. Karena firman Tuhan yang akan membentuk kita. Tuhan ingin, saudaraku, kita masuk pada proses-proses yang Tuhan inginkan ada dalam hidup kita. Nah, dalam proses ini, saudaraku, saat engkau ditegur oleh firman Allah, saat engkau dinasihati oleh firman Allah, saat engkau dibentuk oleh firman Allah, saudara ya, Tuhan mau dalam kehidupan kita bagaimana untuk menjadi pelaku-pelaku firman, saudara ya. Menjadi pelaku firman. Sebab firman Allah katakan, saudaraku, orang yang melakukan firman Allah, saudaraku ya, dia adalah orang yang takut akan Allah, saudaraku ya. Dan orang yang takut akan Allah tidak akan mendapat bagian pada satu penghukuman yang Tuhan akan nyatakan di dalamnya. Jadi ini yang saudara tahu, yang kita harus belajar, saudara ya. Di sini dikatakan, saudaraku ya, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudaraku ya, kadang, saudaraku, firman Allah datang bagaikan pedang bermata dua. Benar nggak, saudara ya? Ketika kita mendengar firman Allah, hamba-hamba Tuhan pun yang menyampaikan firman Allah, saudaraku, pedang bermata dua itu sebelum dia tancap ke depan, yang kena lebih dulu adalah diri sendiri. Tapi apa respon kita, saudaraku, ketika firman Tuhan datang? Ya, respon kita kepada firman Tuhan, itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, bagaimana kita mau mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan bagaimana kita mau mempraktekkan firman Tuhan itu, sekalipun mungkin firman Tuhan itu bagaikan anak panah, saudaraku, yang kemudian datang kena dengan apa yang kita hadapi, saudaraku. Tapi karena kita ingin supaya kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang benar-benar menjadi satu hal yang diinginkan Tuhan. Tuhan ingin, saudaraku, ketika firman Tuhan disampaikan, berikan hatimu untuk siap. Inilah aku, Tuhan, saudara. Inilah aku, Tuhan, bentuklah aku lewat kebenaran firman Tuhan.
Dan kebenaran firman Tuhan yang akan membawa saudara kepada jalan-jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jalan-jalan yang di dalamnya Tuhan akan memperlihatkan, saudaraku, ada rencana-rencana indah yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupannya lewat proses-proses kebenaran firman Allah sekalipun. Firman Allah kadang-kadang datang menamplak, saudara ya. Kadang-kadang datang bagaikan, saudaraku, itu menggembleng kehidupan kita, saudara ya. Tapi yang Tuhan mau kita memiliki hati yang rendah, saudara ya. Hati yang mau tunduk kepada firman Tuhan. Nah, saudaraku, setiap orang percaya harus terlebih dahulu, saudaraku, masuk ke dalam kesengsaraan. Supaya apa, saudara ya? Supaya sifat lama kita hilang. Saudara, kadang-kadang kita, saudaraku, menghadapi keadaan yang terjadi, saudara, di depan kita, saudaraku, dengan masalah-masalah yang kita hadapi, saudara ya. Banyak cara Tuhan untuk membuat kita, memurnikan kita, saudara ya. Tuhan ingin membawa kita pada satu proses, ya. Ada proses-proses dalam karakter hidup saudara yang mungkin hari-hari yang saudara jalani, saudara tidak menyadari bahwa ini cara-cara, saudaraku, kehidupan saudara yang menyimpang dari firman, saudara. Dan kalau kita mendengarkan setiap firman Allah yang kemudian menyentuh kita atau menyinggung atau membuat, saudaraku, ketika firman itu datang kepada kita, saudaraku, ada sesuatu yang mungkin saudara katakan, wah, ini sesuatu yang sangat menyakitkan, saudara ya. Kalau saudara cuma tersinggung dengan firman Allah, saudara, sebenarnya saudara harus bersyukur. Karena apa? Karena kalau Tuhan menyinggung saudara dengan firman-Nya, saudaraku, Tuhan ingin membentuk engkau. Amin, saudaraku. Tuhan mau jadikan engkau murni, saudaraku, bukan palsu, saudaraku. Kalau kepalsuan itu banyak kemunafikan, amin, saudaraku. Kepalsuan itu banyak kebohongan, saudara ya. Tuhan mau supaya memurnikan kita lewat pengalaman-pengalaman pahit yang kau alami, lewat pengalaman sakit yang kau alami, saudara. Jadi kalau kita mau supaya kehidupan kita dibentuk oleh firman Allah, saudaraku, saya mau katakan, saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari di mana umat-umat Allah sedang ada di dalam tampian. Saudara tahu, kalau kita menampi beras, saudara ya, nyiru itu, ya Tuhan beras itu ada di dalam nyiru, saudara. Jadi setiap kotoran, saudara ya, yang ada di dalam beras itu, saudaraku, atau padi ya, saudaraku, yang kadang, saudaraku, kalau padi itu, saudaraku, tidak semua ampasnya keluar, saudara ya. Ampasnya itu bisa keluar, saudara. Kalau di sini bilang apa ya kalau ampas, saudara ya. Jadi di dalam nyiru itu, saudaraku, ketika digoyang, saudara ya, dan kemudian ditadahkan begini, yang ampas itu pasti keluar, saudara ya. Yang ringan-ringan itu pasti keluar. Dan yang ada di dalam nyiru itu adalah beras yang baik, saudara ya. Nah, kehidupan kita pun, saudaraku, ketika kita menghadapi api percobaan, saudaraku, dalam kehidupan kita, seperti itulah yang Tuhan buat, saudara. Dia menampi kita, saudara ya. Dia menggoyang-goyang kehidupan kita, saudaraku, dengan berbagai keadaan-keadaan yang terjadi, saudara. Supaya apa, saudaraku? Untuk terlihat siapa yang murni di dalamnya, saudara ya. Kemurnian Tuhan minta, Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Saudaraku, api pencobaan, api Tuhan juga itu, saudaraku, bagaikan saya beri contoh, saudara ya. Ketika kita ada di dalam pencobaan yang dikatakan, saudaraku, api pencobaan itu, saudara ya. Bagaimana api Roh Kudus, saudaraku, mau membakar, menguji kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita punya makanan, kue, saudara ya, kalau kita masak, kita sudah tahu waktunya, ya, di oven itu ya, kue, entah itu kue
kering yang biasanya setiap tahun gitu ada perayaan Natal, saudaraku, itu kue-kue kering itu biasanya kita masak di oven. Saudaraku, kita tahu waktunya, ya, waktunya kue itu matang untuk kita keluarkan. Tapi kalau kita buka oven itu dan kemudian kita melihat kue yang ada di dalam oven itu masih putih, saudara ya, belum terlihat merah yang bagus, saudaraku. Kalau saya makanan buat kue, saudara, saya pengen yang agak kuning, saudara ya, agak-agak merah-merah gitu ya. Dan kalau dimakan enak gitu ya. Jadi saya mau katakan, saudaraku, kehidupan kita pun seperti itu, saudara ya. Kita ada di ovennya Tuhan, saudara. Tuhan tahu waktunya untuk kita diambil dari oven itu yang sudah matang, saudara, yang siap, saudara ya. Jadi siap dinikmati, saudara, oleh Tuhan, saudaraku. Jadi persoalan hidup kita, ya, Tuhan ingin memurnikan kehidupan kita lewat api pencobaan, saudaraku, yang kadang kala, saudaraku, datang dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam menghadapi keadaan seperti ini, saudaraku, yang kita minta kepada Tuhan. Satu, saudara ya, cara untuk Tuhan menguji kita. Tuhan ingin membawa kita, saudaraku, pada suatu pemurnian, saudaraku, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah satu, memiliki ketundukan, saudara ya. Memiliki ketundukan. Dan kemudian, saudaraku, kita memiliki ketundukan dan kerendahan hati, saudara, supaya ketika firman Tuhan datang dalam hidup kita adalah sesuatu yang Tuhan inginkan, saudaraku, kita menjadi seperti yang diinginkan Tuhan, menjadi murni kehidupan rohani kita, kehidupan kita di hadapan Allah, saudaraku, kita akan timbul sebagai pemenang, saudara ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Ayub, saudara. Dia pun mengalami hal yang seperti itu, saudara ya. Dia mengalami bagaimana Tuhan memurnikan dia. Dia katakan, saudaraku, firman Allah katakan, saudaraku, bagaimana Ayub ini, saudaraku ya, diproses oleh Tuhan. Saudaraku, pengalaman yang begitu menyakitkan yang dialami oleh Ayub, tapi dia dapat melewatinya. Karena apa? Dia tahu siapa penebusnya, saudara. Ya, dia tahu Yesus yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupannya. Bahwa Yesus itu juga yang akan mampu membela, menolong dia, memberikan jalan keluar dengan berbagai-bagai cara. Tuhan kerjakan sampai kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan. Jadi inilah, saudaraku, kehidupan kita untuk menghadapi hari-hari yang ada di depan kita, saudaraku. Saat engkau berada pada masa di mana engkau mengalami api pencobaan ini, saudara ya. Api di mana engkau Tuhan akan memurnikan kehidupan saudara. Satu hal yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan hatiku, hati yang mau dibentuk, saudaraku. Jangan memberontak, saudaraku ya. Jangan kemudian, saudaraku, yang keluar dalam hidup kita adalah sikap seolah-olah, saudaraku, kita mengatakan Tuhan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dan kemudian kita ngomel, kita saudaraku, bersungut-sungut dengan keadaan yang terjadi. Kalau namanya kita dibakar, saudara, itu memang sakit, saudara. Itu memang menyakitkan dan sesuatu yang sangat menyengsarakan, saudara. Tapi betapa Allah menginginkan kita, saudaraku, menjadi hal yang indah di dalam pemandangan Tuhan, saudara ya. Menjadi murni di dalam pemandangan Tuhan. Sekalipun berat kita hadapi, tapi Tuhan mampukan kita untuk dapat melewati itu. Jadi inilah, saudaraku, hidup kita dimurnikan dengan api. Api apa yang kita hadapi, yang sementara kita alami dalam kehidupan rumah tangga kita, saudara. Api pencobaan yang bagaimana yang mungkin sedang engkau hadapi, saudara. Saudara, mungkin saudara katakan, aduh ini berat Tuhan. Ini sesuatu yang tidak aku sanggup Tuhan.
Tapi kalau Tuhan inginkan saudaraku api itu masuk dalam kehidupanmu, Tuhan ingin memurnikan hidupmu. Saat dimana engkau memberikan itu hidupmu saudaraku untuk dibentuk saudaraku, Tuhan ingin membuat saudaraku bisa menang. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu itu Allah yang dahsyat saudara. Dia tidak akan membiarkan engkau hancur, terbawa arus dengan pengaruh, dengan keadaan yang terjadi itu. Tuhan ingin membebaskan saudara. Saudaraku, dia ingin saudaraku kehidupan kita benar-benar di dalam pemandangan kita, di dalam pemandangan Allah kita indah saudara. Jadi bagaimana hidup kita menghadapi hari-hari yang sulit di depan kita ini saudara ya. Ditentukan dari bagaimana sikap kita menghadapinya saudaraku. Jadi mari saudaraku, Tuhan sedang memurnikanmu. Tuhan sedang memurnikan imanmu saudaraku. Tuhan sedang memurnikan kehidupan rohanimu saudaraku, untuk supaya engkau memiliki mata yang tertuju hanya kepada Tuhan saudara. Mata yang tertuju hanya kepada Tuhan. Jadi ketika dalam keadaan sukar, keadaan yang menyakitkan saudaraku, panggil nama Tuhan saudaraku. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, kita memerlukan Tuhan untuk membebaskan kita dari setiap persoalan yang kita hadapi. Kita membutuhkan Tuhan untuk membebaskan kita dari setiap pengalaman sulit yang engkau hadapi di hari-hari ini. Mari pada saat dimana engkau mendengarkan firman Allah saudaraku ya. Saya katakan tadi saudaraku, saat-saat ini adalah saat dimana Tuhan sedang menampi kita. Dan firman Allah katakan di dalam Matius 3, saudara kita baca ayat yang ke-12. Matius 3 ayat yang ke-12, firman Allah berkata, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya di dalam api yang tidak terpadamkan. Saudaraku, ini hal yang terjadi, yang akan terjadi. Saudara, Tuhan sedang menampi kita. Ya, sedang menampi kita. Sejauh mana kita bertahan di dalam tampian Tuhan lewat api-api percobaan yang kita hadapi di hari-hari ini saudaraku ya. Saya mau katakan saudaraku, bagaimana keadaan engkau harus bertahan itu ditentukan dari sikap hatimu. Saudaraku, kalau engkau memiliki hati yang bergantung penuh kepada Tuhan, yang memiliki iman untuk berharap bahwa Dia adalah jalan satu-satunya yang akan melepaskan saudara dari pengalaman yang sesulit ini. Saudaraku, Tuhan itu maha baik saudaraku. Dia akan datang dengan tangan yang terbuka. Dia siap menolong engkau untuk melepaskan engkau dari setiap persoalan yang sedang engkau hadapi. Mari saudaraku, dalam proses-proses ini, saudaraku, melalui proses penampian ini, pemurnian saudaraku ini akan dihasilkan bagi orang-orang pilihan Allah saudara ya, yang memiliki kualitas hidup sesuai dengan kehendaknya saudara, memiliki kualitas hidup sesuai dengan kehendaknya. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita saudaraku. Firman Allah yang sudah disampaikan kiranya ini menjadi berkat buat kita saudara, menjadi berkat buat kita. Dan mari saudaraku, ketika engkau ada di dalam situasi di mana engkau yang mengalami saudaraku berada di dalam satu kesengsaraan saudaraku, pengalaman-pengalaman yang pahit yang mungkin engkau hadapi, saudara ingat bahwa itu adalah cara Tuhan sedang membentukmu. Cara Tuhan sedang membentukmu saudaraku, sedang menampimu saudaraku ya. Berat apapun saudaraku, tetap bergantung pada Tuhan. Orang-orang yang tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan saudaraku, dia akan terhempas saudara. Dia akan keluar dari tampian itu. Dan akibatnya orang yang kemudian keluar dari tampian itu, yang akan terjadi dalam kehidupannya, seperti ini firman Allah katakan, ia akan dibakar di dalam api yang tidak terpadamkan. Betapa menyakitkan keadaan seperti itu. Tapi saya percaya saudaraku, ketika engkau ada di dalam pergumulan dengan masalah-masalah yang engkau hadapi saudara, dan engkau hidup bertahan, tekun mencari Tuhan saudaraku ya, tekun mencari Tuhan, meminta hanya pertolongan hanya dari Tuhan saudara.
kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang tidak kurang panjang itu datang menolong, melepaskan engkau dari setiap keadaan yang terjadi. Dan engkau akan pasti menang. Karena kemenangan yang dari Allah itu Tuhan janjikan ada bagi orang percaya. Puji Tuhan saudara, inilah firman Allah yang sudah disampaikan, kiranya menjadi berkat buat kita. Saudara, kita mau satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Apapun bentuknya Tuhan, sesuatu yang akan kami hadapi di hari-hari ini, Saudara Tuhan, kami mau bergantung kepadamu. Kami cuma punya Tuhan yang satu-satunya Allah yang dapat menolong kami di dalam kesulitan-kesulitan yang ada. Dan kami percaya sekalipun berat kami harus hadapi hari-hari yang sulit ini. Tapi kami percaya kalau ini Tuhan izinkan untuk kami hadapi, Engkau juga yang akan memberi jalan keluar Tuhan. Engkau tidak akan biarkan kami hidup di dalam kesengsaraan dengan masalah-masalah yang terjadi. Engkau akan menjamin, Engkau adalah jaminan hidup kami yang akan memberikan pertolongan pada waktunya. Itu sebabnya kami bergantung kepadamu Tuhan. Kami minta Tuhan kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah beri bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan ingin supaya iman percaya kami tertuju kepadamu. Biar kehidupan iman yang benar-benar, kehidupan kerohanian kami murni di hadapan Allah lewat proses-proses yang Engkau izinkan kami hadapi. Tuhan, kekuatan dari Allah yang kami yakini Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Karena kami percaya sekalipun dalam bagai-bagai persoalan yang kami hadapi, Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Ada tangan Tuhan yang terulur menolong kami, memberi jalan keluar dalam segala pergumulan hidup kami. Dan kemenangan dari Allah akan pasti kami lihat. Tangan Tuhan terbuka menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kami harus lebih hidup mendekat kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari yang sukar ini adalah masa-masa di mana kami menghadapi berbagai-bagai Tuhan hal-hal yang iblis sodorkan untuk membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi kami terlalu yakin bahwa kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang siap menolong. Dan di dalam Tuhan kami akan melihat jalan keluar Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, meteraikan lebih jauh dalam kehidupan kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang akan menjalani hari-hari yang dilalui sepanjang minggu ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, baik mereka yang ada di rumah, di dalam perjalanan, mungkin mereka harus tugas-tugas keluar kota, keluar daerah. Tuhan tuntun mereka, pegang tangan mereka, jauhkan mereka dari segala virus, kuman penyakit, segala wabah-wabah penyakit yang merajalela hari-hari ini. Tuhan berikan kekuatan iman percaya mereka untuk tetap mereka berjalan bersama Tuhan, sehingga virus penyakit tidak akan mampu datang dalam kehidupan mereka, karena mereka sudah ditebus oleh darah Yesus yang telah menyelamatkan kami. Dan itu sebabnya kami minta Tuhan berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lihat masa-masa sekarang banyak mereka yang mengalami Tuhan kesulitan di dalam pekerjaan. Banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, bahkan ada di antara mereka yang sudah tidak Tuhan punya pekerjaan karena adanya COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon kepadamu, Engkaulah jalan keluar satu-satunya akan menolong mereka. Berikan jalan pertolongan Allah itu nyata bekerja dalam hidup mereka Tuhan, sehingga apapun yang mereka hadapi dengan keadaan yang ada, mereka mau bergantung kepadamu. Kami percaya berkat-berkat dari Allah Tuhan perintahkan mengalir dalam kehidupan mereka, dan mereka akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan berkarya dalam hidup mereka.
mereka. Pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya, di mana mereka membutuhkan, di situ Tuhan adakan semuanya. Terima kasih Bapa, damai sejahtera Kristus kiranya mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk mereka Tuhan, Kau lihat anak-anak muda, bahkan Ibu Wulan yang sudah melayani Engkau di dalam pelayanan WL, singers Tuhan, pemain musik, pemegang multimedia, pelayanan kamera. Tuhan berkati mereka Tuhan, berkati tim musik yang ada, berkati mereka, mulai berkat secara jasmani, terutama berkat-berkat rohani mengalir dalam hidup mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, nyatakan kasih setia Tuhan ada di dalam hidup mereka. Pakai mereka lebih lagi dari hari-hari yang sudah. Pengurapan Allah tinggal dalam kehidupan mereka, di dalam bentuk apa saja yang mereka kerjakan. Mereka boleh rasakan tangan Tuhan ada di sana, yang akan membuka saat-saat jalan itu tertutup, yang akan membuka jalan di dalam segala pekerjaan, pendidikan mereka semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang sudah kami nikmati saat ini. Kita angkat tangan saudara. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, sehingga apa yang kita kerjakan berhasil. Masa depan yang penuh harapan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita akan alami bagaimana janji-janji Allah Tuhan genapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mengalirlah berkat Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Kiranya berkat firman Allah menjadi koreksi untuk hidup kita. Amin saudara. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tetap kuat, tetap sehat, dan tetap bersemangat. Tuhan memberkati kita.